Balik lagi nih di bincang-bincang kesehatan. Udah lama banget ya kita nggak bincang-bincang soal kesehatan. Nah, seperti biasa nih, bincang-bincang soal kesehatan itu akan mengulas suatu penyakit, bagaimana mengatasinya, dan tentu saja bagaimana cara mencegahnya. Nah, penyakit yang bakal kita ulas hari ini adalah kanker kulit. Nah, untuk bahas mengenai kanker kulit ini, saya sudah bersama dengan Dr. Desidera dari Klinik Skin Rahel. Halo, Dok. Halo, selamat sore. Sore, Dokter. Lagi di mana ini, Dok? Lagi di Skin Health. Oh, lagi di Skin Rahel ya, Dok ya? Iya. Iya. Hmm. Nah, Dok, mungkin belum ada yang kenal dokter nih. Selain di Skin Rahel, dokter prakteknya di mana lagi, Dok ya? Selain di Skin Rahel Mm-mm. juga sekarang ada dua ya. Ada yang di Teluk dan di Waihalim. Ini saya lagi yang di Waihalim. Terus selain di sini, saya juga praktek di Rumah Sakit Immanuel dan di Apotek Gemari Raden Intan kalau pagi. Wah, banyak ya prakteknya, Dok ya? Ada tiga tempat. Iya, ada 4 ya, Dok ya. Nah, Dok, hari ini kita mau ngobrol soal kanker kulit ya, Dok ya. Ini kanker Ya, kulit ini masih banyak dipertanyakan sama orang. Kanker kulit itu apa sih? Saya berpotensi nggak sih kena kanker kulit? Terus katanya kalau pekerja yang di lapangan seperti saya ini juga sebenarnya berpotensi untuk jadi kanker, itu bisa kena kanker kulit katanya gitu. Nah, itu sebenarnya kanker kulit ini apa, Dok ya? Penyakit yang gimana, Dok? kanker kulit itu terjadi bila sel-sel kulit Heeh. yang normal tadinya eh, lalu berkembang biak secara cepat dan menunjukkan tanda-tanda keganasan. Jadi kalau di bidang kulit itu ada tiga kanker kulit yang paling sering terjadi. Yang pertama itu melanoma, mungkin yang sudah sering mendengar ya kalau melanoma. Lalu Heeh. ada kanker kulit sel squamosa dan yang ketiga yang karsinoma sel basal atau kanker kulit yang berasal dari sel basal. Nah, Heeh. ketiganya itu punya ciri-ciri yang beda. Heeh. Apa saja nih, Dok, perbedaan dari ketiganya ini, Dok? Kalau yang karsinoma sel squamosa dan karsinoma sel basal ini berasal dari sel kulit, sel penyusun lapisan-lapisan kulit. Jadi dia eh, gejalanya itu biasanya bisa berupa seperti borok atau benjolan yang ada terus-menerus dan biasanya dia berkembang lambat. Jadi bisa 6 bulan sampai lebih dari setahun itu nggak sembuh-sembuh boroknya. Kalau misalnya ada luka seperti itu harus sudah curiga mengarah ke arah kanker. Sedangkan kalau melanoma itu kanker kulit yang berasal dari sel pigmen kulit, yaitu melanin. Eh, Biasanya dia berupa bintik kecoklatan, jadi berasal dari tai lalat yang sudah ada sebelumnya berkembang menjadi kanker kulit, atau bisa juga muncul tai lalat yang baru, kemudian dengan tai lalatnya itu tidak simetris, mudah berdarah, dan mengarah ke arah keganasan, seperti itu. Heeh. Terus yang Hmm. satunya, Dok, tadi apa namanya? Uh, Melanoma, Heeh. karsinoma sel squamosa, dan karsinoma sel basal. Mhm. Iya. Nah, Dok, itu gejala dari ketiganya kan beda ya, Dok, ya? Itu langsung terasa, Dok, ya gejalanya begitu kita kena kanker kulit itu langsung terasa, Dok, gejala-gejalanya itu, Dok? Oh, Ciri-ciri itu justru langsung ada kah? Justru seringnya tidak diketahui karena kan awal mulanya itu bisa sekecil tai lalat, Mhm. bisa ukurannya bisa 5 mm atau kurang bahkan. Jadi seringkali eh, apa kita tuh tidak sadar gitu kalau misalnya sudah ada. Makanya sebenarnya disarankan untuk rajin memeriksa kulit itu minimal 6 bulan sekali Mhm. untuk mengetahui apakah ada spot-spot atau bintik-bintik coklat atau misalnya luka-luka di kulit yang tadinya nggak ada, sekarang jadi ada. Sehingga misalnya diketahui saat masih kecil, masih masih berukuran kecil, belum nyebar kemana-mana, itu tingkat kesembuhan kankernya makin besar. Mhm. Oh ya, Dok, apa kita mesti curiganya nih, Dok, apa kalau luka ternyata nggak ada sebabnya, tahu-tahu luka gitu, Dok, ya? Itu jangan-jangan gitu ya? Agak beda sih. Heeh. Eh, Misalnya ini aja, kayak kalau tai lalat.
itu ada akronimnya. Jadi A, B, C, D, E yang harus Mm-mm. diperiksa. Misalnya tai lalat kita yang sudah lama atau misalnya tahu-tahu ada tai lalat baru, itu cara memeriksa apakah mengarah ke arah keganasan atau enggak, itu bisa pakai yang A, B, C, D, E ini. Jadi yang pertama A-nya asimetris. Jadi bentuknya bulat bulat enggak gitu. Kalau misalnya bentuknya itu malah tidak beraturan, itu kita sudah harus curiga. Lalu batas, B itu border, batas. Jadi kalau dia berbatas tegas itu bagus, tapi kalau batasnya nggak tegas, nggak bisa dibedakan antara yang laut sama kulit normal agak samar gitu, atau misalnya yang bagian kirinya tegas, tapi bagian kanannya berantakan batasnya, itu juga harus sudah curiga. Lalu C-nya tuh color atau warna. Warnanya misalnya lebih dari satu warna, itu juga harus sudah waspada. Misalnya dalam satu tai lalat dia ada warna kemerahan, ada yang coklat tua banget, terus ada coklat muda, itu malah harus lebih waspada. Lalu D-nya itu diameter. Kalau misalnya tadi apa diameter yang lebih dari 6 milimeter itu lebih waspada. Dan yang E itu evolving. Jadi apakah eh, berevolusi atau enggak. Kalau misalnya tai lalatnya dari nggak ada jadi ada, terus jadi cepat membesar atau jadi mudah berdarah, atau tai lalat yang tadinya anteng-anteng aja ada, terus lama-lama kok dia membesar, terus warnanya jadi aneh, terus jadi mudah berdarah. Nah, itu udah harus curiga ke arah keganasan. Makanya yang pemeriksaan kulit tadi itu biasanya kita periksa A, B, C, D, E itu kalau ketemu spot-spot di kulit. Seperti itu. Mm-mm. Iya. Nah, selain ciri-ciri yang dokter sebutkan tadi, Dok, ya, itu ada nggak sih, Dok, mungkin gejala seperti apa, demam, mungkin apa gitu, Dok? Ada nggak? Nggak ada. Jadi Mm-mm. eh, kanker kulit ini kalau untuk yang melanoma ya, kita bahas melanoma dulu. Mm-mm. Kalau untuk yang melanoma dia eh, nggak bergejala, hampir nggak bergejala ya, selain selain perubahan di kulit itu. Tapi kalau misalnya nanti sudah sampai menyebar ke seluruh ke dalam tubuh, karena melanoma ini adalah salah satu kanker yang penyebarannya itu cepat sekali. Jadi mulai dari kulit, lalu tiba-tiba bisa mengenai kelenjar getah bening, terus sudah menyebar ke organ seperti ke paru-paru, ke liver. Nah, kalau sudah mulai kena ke kelenjar getah bening dan paru-paru dan liver tuh, itu udah stadium, bisa dikatakan stadium lanjut ya, udah stadium 3 sampai 4, itu baru baru bisa apa kerasa gejalanya ya. Kalau misalnya ke paru-paru sesak nafas, atau kalau ke liver bisa ada jadi perutnya kembung, mual. Tapi kalau pas di kulitnya sendiri sih hampir tidak ada gejala, kecuali misalnya tai lalatnya kalau berdarah ya sakit seperti itu. Tapi selain itu sebenarnya hampir nggak ada gitu. Makanya ini salah satu yang sering terlewat gitu kankernya, dan diketahui sudah terlambat. Mm-mm. Kanker ini kan kalau saya dengar kan ada gejala, ada ini, Dok, ya, ada apa sih namanya, stadium. Ada stadium 1, 2, 3, 4. Nah, itu Iya, apakah betul. berlaku juga di kanker kulit, Dok? Iya, ada. Heeh. Kalau misalnya stadium 0 itu hanya pas di tai lalatnya aja. Stadium 1 itu masih berada di lapisan kulit. Oh, ini Heeh. bentar, saya kebetulan ada di tekan Heeh. ini kan. Heeh. Ini. Jadi stadium 1 itu dia masih di lapisan yang atas ini. Kalau stadium 2 dia sudah mulai agak ke bawah lagi. Sementara Heeh. kalau stadium 3 itu sudah menyebar ke kelenjar getah bening, dan yang keempat itu sudah dari kelenjar getah bening menyebar ke organ-organ tubuh. Heeh. Itu Gitu. berlaku untuk semua jenis kanker kulit yang dokter sebutkan tadi itu ya? Iya, betul. Cuman Heeh. kalau untuk yang yang menyebarnya cepat itu melanoma. Sementara kalau yang dua tadi, yang karsinoma sel squamosa dan karsinoma sel basal, itu Heeh. mereka cenderung hanya hanya berada di kulit. Jadi bertahun-tahun hanya di kulit, dia nggak mudah menyebar gitu. Kalau yang dua tadi, jadi kalau itu
bisa dikatakan lebih mudah diobati lah kalau yang karsinoma sel squamosa, karsinoma sel basal karena dia nggak menyebar kemana-mana, hanya di kulit, Hmm. kesembuhannya besar. Tapi kalau yang melanoma ini karena dia cepat menyebarnya itu yang paling apa lebih berbahaya dan Mm-mm. beresiko kematiannya lebih tinggi kalau melanoma. Mm-mm. Iya, di antara di antara tipe-tipe apa kanker tadi itu dok, jenis kanker itu maksudnya itu berarti apakah melanoma dok yang bisa berpotensi menyebabkan maaf kematian, meninggal Iya, dunia? betul. Mm-mm. Yang risiko kematiannya lebih tinggi itu melanoma. Mm-mm. Iya. Nah dok, ini tadi saya lupa nanya, penyebab kanker kulit ini apa ini dok? Kok bisa orang kena Oke. kanker kulit? Iya, kalau dari penyebabnya sendiri Mm. sama seperti semua jenis kanker ya. Jadi ada Mm-mm. pengaruh genetik dan pengaruh lingkungan. Genetik itu ya udah dibilang bisa nasib kita gitu, bawaan kita gitu, dapatnya gen seperti apa gitu. Sementara kalau faktor lingkungan ini yang paling penting kalau kanker kulit itu sinar matahari, sinar UV. Jadi kalau orang-orang yang terpajan sinar UV lebih intens itu, nah itu yang lebih beresiko mengalami kanker kulit. Seperti yang Mbak Dini bilang tadi ya, karena kerjanya di lapangan itu lebih beresiko. Makanya penggunaan sunscreen itu sangat dianjurkan kalau untuk orang-orang yang aktif di luar ruangan. Oh gitu. Jadi sunscreen itu ternyata bukan cuma sekedar mencegah biar kulit kita nggak gosong ya dok ya. Iya, Ternyata juga betul. bisa mencegah biar nggak kena kanker kulit. Iya, seperti Mm-mm. itu. Minimal Memang kita SPF-nya punya berapa sinar dok? UV. Kenapa tuh? Minimal SPF-nya berapa dok yang bisa membantu mencegah itu dok? Kalau untuk Indonesia minimal SPF 30. Mm-mm. SPF 30 sudah cukup dan yang paling penting itu pengulangannya. Jadi walaupun pakai SPF yang lebih tinggi 50 atau SPF 100 sekarang kan nggak ada ya. Itu Mm-mm. sunscreen harus diulang minimal 3 jam sekali. Mm-mm. Iya, ya amannya itu setiap habis sholat ya dok ya, Iya, diulang gitu ya. iya. Ya kan? Dan habis Oke. wudhu, sholat, terus muka udah segar, oleh Mm-mm. sunscreen. Iya. Nah, kalau makanan, Dok, ada nggak sih, Dok, makanan itu yang bisa bikin kita potensi kena kanker kulit? Kalau dari makanan sih nggak ada ya penelitiannya. Jadi iya tadi saya mau melanjutkan. Jadi selain pengaruh lingkungannya itu selain sinar UV, dia ini apabila ada riwayat keluarga yang ada kanker kulit sebelumnya atau misalnya ada apa lagi ya faktor resikonya suka pakai tanning bed itu mungkin untuk orang-orang luar negeri ya lebih kalau mereka misalnya orang sini kan malah pengen putih kalau orang luar negeri justru pengen coklat gitu jadi mereka pakai masuk ke tanning bed gitu biar coklat nah itu juga berisiko atau kalau misalnya eh, sewaktu kecil kulitnya sering terbakar sampai yang merah sampai lepuh itu eh, setelah diteliti ternyata di masa depan resiko kena kanker kulitnya lebih tinggi dan juga yang apa namanya orang-orang yang kulitnya lebih putih itu dia yang beresiko. Kita ini di Indonesia ini dianugerahi kulit coklat sebenarnya itu membantu melindungi dari sinar matahari. Jadi apa resiko terjadinya kanker kulit itu lebih rendah daripada orang-orang barat. Kalau di sana mereka 1 dari 5 orang itu dikatakan terkena kanker kulit. Nah, sementara kalau di sini kan nggak setinggi itu gitu. Itu sebenarnya thanks to melanin dan kulit coklat kita juga loh. Mm-mm. Oh, berarti bersyukur ya, Dok, ya, kulit kayak gini ya. Iya, mm. Jadi sebenarnya ada perlindungan juga sih manfaatnya gitu kulit kita itu coklat itu melindungi. Iya, jadi nggak usah resah lagi ya, kenapa kok kulit gua nggak putih sih gitu. Nggak usah resah lagi ya Iya, gitu ternyata ya. bukan sudah makanya adil kita kan di garis khatulistiwa kalau kita di garis khatulistiwa kulitnya yang merah putih malah bahaya kayaknya. Iya. Nah, Dok, pengobatan dari kanker kulit ini gimana, Dok? Apakah setiap stadium itu tuh pengobatannya beda atau setiap jenis dari kanker kulit ini pengobatannya beda, Dok? Untuk
Berbeda sesuai stadium. Kalau misalnya masih stadium awal, tadi yang 0 sampai 1 dan 2 itu di mana kanker kulitnya itu masih berada di dalam kulit saja, itu pengobatannya tiga-tiganya sama, yaitu kita lakukan eksisi luas. Jadi kita apa ya, kita potong jaringan kankernya. Jadi untuk eh, mengangkat semua sel-sel kankernya gitu. Nanti setelah dipotong itu kita periksa di bawah mikroskop untuk melihat apakah batas-batas yang kita potong itu sudah bersih dari kanker atau tidak. Kalau misalnya sudah, itu bisa dikatakan sembuh. Tapi kalau belum, itu baru nanti bisa dilakukan pengirisan ulang atau dipantau, itu nanti tergantung eh, ini dokternya, keputusan dokternya. Tapi kalau misalnya sudah stadium yang 3 dan 4 yang sudah menyebar ke kelenjar getah bening dan ke organ tubuh lain, itu perlu terapi, kemoterapi atau radioterapi biasanya. Mm-mm. Iya. Itu selain itu dokter juga ngasih obat-obatan ini ya dok ya, minum ya? Obat minum itu kalau udah stadium lanjut yang 3 dan 4. Kalau enggak sih, sebenarnya cukup dengan operasi saja. Mm-mm. Iya. Bahkan kalau misalnya masih kecil banget, masih misalnya ukurannya di bawah 1 senti, itu ada obat oles salep yang bisa dipakai. Itu masih jarang sih ada di Indonesia. Paling kalau setahu saya yang ada baru di apa, salepnya itu kalau mau dapat mungkin di Rumah Sakit Kanker Darmais itu baru tersedia. Itu bisa. Jadi eh, terutama untuk yang tipe yang karsinoma sel basal dan sel squamosa itu ya, jadi dioles 2 kali sehari gitu di area kankernya, itu bisa hilang. Tapi kalau untuk melanoma ya memang standar terapinya harus bedah. Mm-mm. Iya. Nah dok, tadi kan dokter kan bilang dok ya, kalau yang melanoma itu dia yang berpotensi beresiko lah menyebabkan meninggal dunia. Nah kalau yang kanker lain dok, kanker yang maksudnya jenis yang lain ini, kanker kulit yang lain ini, kalau dia sudah masuk stadium 4, apakah dia masih ada potensi untuk sembuh? Hmm. Kalau kanker yang dua lainnya, yang Mm-mm. karsinoma sel squamous dan karsinoma sel basal ini, dia kan perkembangannya itu lambat, lambat sekali, dan Mm-mm. biasanya terjadinya pada usia yang sudah lebih tua. Misalnya usia 40 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas tuh baru ada. Lambatnya itu bisa 10 sampai 20 tahun pun bisa gitu. Dia baru perlahan-lahan bertambah besar. Jadi sebenarnya terkadang penderitanya sudah tutup usia karena penyebab lain dan bukan karena kankernya. Jadi meninggalnya itu bukan karena kanker kulitnya itu, tapi pada kasus-kasus jarang di mana si kanker kulit dan eh, si kanker apa karsinoma sel squamosanya ini udah menyebar ke organ lain, iya terapinya perlu juga dengan kemoterapi dan radioterapi itu untuk memusnahkan sel-sel kanker yang sudah menyebar di organ tubuh lain. Jadi yang tingkat kematian yang tinggi itu ya yang melanoma itu ya dok ya? Mm-mm. Iya. Nah dok, kalau seandainya kalau sudah sembuh nih dok ya, kanker kulitnya sudah sembuh, kan bisa Iya, sembuh ya dok ya pasti ya? bisa bisa Eh, sembuh. Kalau eh, masih ketahuannya seawal mungkin itu bisa sembuh. iya. Nah dok, kalau udah sembuh itu mungkin nggak balik lagi dok si kanker ini? Ya, jadi salah satu faktor resiko kanker kulit itu kalau misalnya sudah kena sebelumnya, itu kemungkinan kena lagi ke depannya memang lebih tinggi daripada daripada orang yang tidak pernah kena. Jadi memang ada kemungkinan muncul lagi, baik itu ternyata kanker kulit yang di tempat yang sama, yang artinya pengobatan sebelumnya itu belum betul-betul hilang, atau muncul di tempat baru, di tempat lain sama sekali, itu bisa aja sih. Selama faktor risiko yang lain masih ada, yang kajian sinar UV-nya tadi itu masih ada, itu mungkin. Mm-mm. Iya. Nah terakhir nih dok, ini untuk orang yang sudah pernah kena kanker kulit dan yang belum kena kanker kulit, jangan sampai lah ya kena kanker kulit. Itu Ya, cara mencegahnya itu gimana dok biar kita nggak kena selain pakai sunscreen? selain pakai sunscreen yang saya sampaikan tadi. Jadi namanya ada sapuri, periksa kulit sendiri gitu. Jadi kita lakukan minimal 6 bulan sekali. Jadi
lakukan sendiri saja di rumah. Itu kita kalau di rumah punya cermin besar yang seluruh tubuh itu bisa kita pakai. Jadi habis mandi belum pakai baju gitu, kita berdiri depan cermin, terus kita eh, analisa kulitnya dari kepala sampai ujung kaki itu nggak boleh kelewatan. Eh, Sistematis aja pokoknya dari kepala ada bintik apa, kalau ada bintik dilihat diperhatikan ABCDE-nya tadi yang saya bilang warnanya gimana, terus bentuknya gimana, terus kalau untuk lihat lokasi-lokasi yang susah yang di bagian belakang itu bisa pakai cermin kecil dipegang ke tangan gitu, atau kalau minta bantuan orang terdekat itu juga boleh. Lokasi-lokasi yang sering kelewat itu biasanya di kulit kepala karena kan ketutupan rambut, tapi ada juga kemungkinan kanker kulit itu tumbuh di kulit kepala, itu juga harus diperiksa. Terus biasanya ketiak, di area kelamin pun sebenarnya bisa, dan telapak tangan, telapak kaki, juga kuku itu juga penting. 6 bulan sekali melakukan itu. Kalau misalnya ada apa bintik-bintik atau yang dicurigai ini apa ya gitu, curiga takutnya ganas, itu langsung periksa ke dokter spesialis kulit. Oh, Untuk bisa di di kepala ya, Dok ya? Kalau di ya kepala tuh bisa dibentuknya apa, Dok? Tai lalat kan nggak mungkin ya? bisa ada kok telet di kepala gitu, Oh, kadang bisa. Atau ada benjolan kecil kayak jerawat gitu di kepala tapi nggak hilang-hilang itu juga ternyata setelah diperiksa bisa ganasan kulit, bisa juga. oh, gitu. Baru tahu ternyata di kepala bisa jadi kanker. Heeh. Bisa Iya, itu penyebabnya sama, Dok, yang di kepala itu juga? sama. Oh, gitu. Oh iya, kadang juga di mulut, di rongga mulut pun bisa loh. Bisa kanker Jadi kulit di pokoknya rongga kalau mulut? ada yang bisa, karena ini kan masih termasuk mukosa apa sel squamosa gitu ya, itu bisa muncul Kalau di. rongga mulut, penyebabnya apa, Dok, kalau rongga mulut? Nah itu kan kalau misalnya di dalam mulut itu kan sebenarnya dari sinar matahari juga nggak kena gitu kan. Mungkin genetik aja ya. Sama Mm-mm. biasanya rokok ya yang sudah ada penelitiannya kalau tidak salah. Jadi yang lebih sering rokok gitu itu ada risikonya lebih meningkat. Ya, jadi jangan ngerokok ya. Ya itu juga. Iya. Oke. Oke, Dokter Desi, makasih banyak, Dok, atas waktunya ya, Dok ya. Sama. Iya. Masih mau lanjut praktek atau pulang, Dok? Masih lanjut kayaknya nanti jam 6. Iya. Oke, Dokter Desi, terima kasih banyak ya, Dok ya. Sama-sama. Iya, sampai ketemu lagi, Dok. Sampai jumpa. Iya. Oke, Tribuners, tadi obrolan kita bareng Dokter Desi. Sampai jumpa lagi di Bincang Kesehatan berikutnya. Assalamualaikum.